Oke, ini kalau ditonton sama orang bengkel pas mereka marah nih kayaknya. Nah, gue udah bilang, buat konten doang gitu dia. Ya. Gue lebih gimana caranya, cuannya banyak gitu aja. Kayaknya gue lebih cocok main sepatu roda deh, daripada main mobil atau main motor. Jadi kalau gue sedikit cerita tentang awal karir gue sebenarnya agak campur aduk kali ya. Jadi memang gue dibesarkan di keluarga pengusaha otomotif, lebih ke bengkel ya. Bengkel mobil dari tire change, spring balancing. Kebetulan gue ini generasi ketiga. Jadi sebenarnya gue dari kecil itu udah berada di lingkungan bengkel lah. Udah terbiasa ketemu ban, ketemu oli, ketemu berisiknya suara mesin. Cuman mungkin gue seperti orang-orang yang pada umumnya banyak biasanya anak itu ada yang nggak terlalu suka dengan bisnis orang tuanya gitu. Gue termasuknya kayak gitu. Jadi gue termasuk kayak mungkin karena terbiasa dari kecil dengan otomotif, jadi mungkin kayak passion gue nggak dari situ gitu. Meskipun gue tahu someday gue harus tinggal di bengkel ini, dan memang gue pun pernah terjun, pernah juga waktu gue masih SMP gue ikut training spring balancing di Malang di VDC. Basic-basicnya gue tahu, dan gue juga pernah ikut training di Jepang. Pernah megang satu brand franchise, gue cuma megang 3 bulan karena ternyata gue mut-mutan. Saat itu gue mungkin masih terlalu muda dan tipe yang nggak bisa kerja kantoran office hour jam 8 sampai jam 5 gitu. Itu gue berasa kayaknya boring banget. Akhirnya gue pindah-pindah lah kemana-mana. Di saat gue menjalankan bengkel ini on and off, perasaan sedih gue masih ada. Sedih, terus kayak bukan gue ngerasa tidak nyaman dan gue cari kerjaan lain gitu. Tapi beberapa kali terjadi di saat gue komit, gue mau jalanin bengkel dulu dengan alasan gue di belakang yang syuting capek lah, gue kayaknya enough with the system di pertelevisian yang nggak ada kemajuan. Di saat gue baru masuk itu, tiba-tiba gue dapet offer saat itu dari TV yang lagi naik daun banget, TV yang trennya kiblatnya itu TV luar, dengan sistem syuting yang lebih proper, dengan genre yang waktu itu gue impikan banget gitu. Dan gue dapat tawaran itu yang nggak bisa gue tolak. Karena dulu gue sekian belas tahun gue nungguin chance itu nggak ada. Di saat gue berhenti baru masuk ke bengkel babulan, tawaran itu ditawarin ke gue gitu. Akhirnya jadi gue ambil. Orang tua gue sih mengerti keadaannya, meskipun gue tahu mereka sangat kecewa gitu. Karena gue sebagai anak pertama laki, sebenarnya pasti yang paling diharapkan untuk menerusin bengkel gitu. Akhirnya gue berjalani itu, gue meninggalin bengkel lagi 2 tahun, 3 tahun lebih. Akhirnya gue balik lagi, sekarang pun juga fokusnya kebagi 2 antara ini dan sepatu roda gitu. Ya pasti ada kekecewaan sih gitu. Nah, dari gue pribadi sebenarnya plus minus ada privilege dan ada kekurangan juga tergantung orang dari sisi mana gitu. Gue mungkin gue sadar kenapa gue kelihatan setengah-setengah di bengkel, mungkin karena gue ngerasa bengkel itu udah kayak it's a privilege. Kayaknya tuh emang sudah ada dari sebelum gue lahir. Sistemnya sudah berjalan, sudah ada. Jadi terkadang gue ngerasa kayak gue nggak ada di situ pun kayak ada gue pun juga kayak nggak terlalu pengaruh gitu. Dan itu kan jadi buat otomatis kan gue juga dari secara moral jadi kurang semangat gitu. Toh udah jalan kok nggak ada gue gitu. Bisnis yang sepatu roda kalau nggak ada gue nggak jalan nih gitu. Jadi itu sih sebenarnya itu yang selalu ada di perasaan gue dan sampai sekarang masih mengganggu. Dan gue juga yakin sih pasti keluarga gue juga merasakan hal yang sama gitu. Cuman untungnya sih sekarang gue sudah mulai menemukan jalannya sendiri sih akhirnya. Setelah melalui beberapa proses, gue ada beberapa diskusi dan perdebatan dengan adik gue dan bokap gue, akhirnya memang gue harus mencari sendiri. Kalau mau di bengkel nih, gue harus mencari sendiri apa yang mau gue pegang, apa yang mau gue jalanin. Jadi gue nggak bisa disuruh. Gue tahu diri gue orang cukup keras dan gue akan belajar sendiri dengan apa yang gue mau, dengan cara gue. Gitu. Karena dengan gue sepatu roda, dengan gue di film pun juga gue belajar sendiri. Gue nggak ada didikan, gue nggak di sama orang tua nggak ada yang ngajarin gue karena mereka nggak ada yang paham. Tapi gue bisa jalanin sendiri. Jadi gue di bengkel pun juga akhirnya gue menemukan pola dan pattern gue sendiri untuk involve di bengkel di sisi mana dan seperti apa gitu sih. Apakah gue ada kesukaan sendiri atau fetisme sendiri sama mobil? Mungkin sebenarnya untuk orang yang di dunia otomotif dari lahir, gue bisa dibilang sebenarnya gue sama sekali nggak car freak. Banyak nggak pahamnya
tentang detail-detail parts mobil. Gue nggak terlalu suka modif mobil karena pada dasarnya mungkin gue sudah ter-brainstorm kali ya, udah di brainwash dari dulu kalau mobil itu harus nyaman. Karena kan memang Nawilis itu kan bengkel yang bikin mobil nyaman, enak dipakainya, terus mesinnya bagus, bensinnya irit, tarikannya enak, terus bancingannya empuk. Nah kan kalau modif mobil itu rasanya pasti bertolak belakang. Pasti benar-benar looks banget, diceperin lah, ganti white body lah, di chamberin lah segala macem, keren, udah pasti dibawa yang nggak enak gitu. Dan gue pernah nyobain dulu, pernah punya mobil sport tanggung lah ya. Gue coba ganti ban sama pelek doang, sama body kit, itu aja baru pakai 2 minggu body kit gue pecah karena gue hantem tanjakan dikit, karena gue nggak biasa. Terus beberapa kali nyerempet trotoar, pelek gue baret-baret, akhirnya gue stres sendiri. Jadi sebenarnya gue mobil itu lebih cenderung gue main interior sih. Gue luaran, karena menurut gue mobil sekarang udah bagus-bagus, jadi udah nggak perlu terlalu dimodif ya. Gue mendingan gue di dalam nyaman, karena ternyata gue itu lebih sering nyetir, jadi percuma dari luar juga nggak kelihatan gitu. Jadi ya gue yang penting sound systemnya enak, gue duduk enak, dalamnya bersih. Udah sih, gue nggak terlalu yang fetish harus detail banget, harus nggak boleh ada debu lah, semuanya mesti presisi. Untungnya enggak sih gue sih. Mungkin karena passion gue mungkin lebih nggak di situ. Gue lebih gimana caranya, cuannya banyak gitu aja. Akhirnya gue memulai hobi lagi, karena gue emang ada hobi yang paling konsisten adalah sepatu roda. Itu salah satunya olahraga gue yang paling gue seneng dan paling bertahan lama dari gue kecil. Akhirnya gue main sepatu roda, gue ngajakin temen gue yang sekarang juga jadi partner gue bilang, review kita olahraga lagi yuk sepatu roda nih, karena lagi rame nih, trennya lagi rame nih, kayaknya lagi seru nih. Akhirnya dia ikut main, dan ternyata kita ngeliat kok beda ya hype-nya sama waktu tahun 2010 sampai 2014. Ini bener-bener yang main nih banyak banget, dan apalagi sejak GBK waktu itu dirapiin mau ada Asian Games, jadi banyak tempat-tempat yang lebih layak untuk dipakai untuk skating lah. Akhirnya Arif ngajakin, Tom gue mau buka toko lagi, lo mau ikut nggak? Gue langsung gak mikir, gue jalanin. Dan jadi bisnis gua yang terakhir sampai sekarang ini adalah Roll Skates dari 2019 akhir sampai sekarang masih berjalan sih. Masa pandemi, justru kita nggak nyangka kalau gua itu kan kita nggak ada tahu ya bakalan COVID kan. Cuman kita tahu itu trennya lagi naik. Kebetulan teman gue ini nawarin untuk join lagi. Akhirnya dia ngajakin joinan. Kalau gue bisnis dengan passion, mungkin gue akan lebih bisa fokus kali ya. Karena gue tahu sifat jelek gue gitu. Gue kayak kalau gue kurang suka, gue akan setengah-setengah. Tapi kalau gue intuit banget, gue bakalan all out. Waktu dulu gue syuting, gue jadi director. Tema passion gue, makanya gue keluar banget, serius banget. Sama waktu gue sepatu roda, gue tahu nih ini karena gue banget main banget, pasti akan gue kulik. Makanya gue jadi bisnisnya. Tiba-tiba di April kan pandemi itu, langsung drop langsung 70% tuh, lumayan tuh. Kita pikir gila, soalnya juga usaha ya. Kita baru merintis 4 bulan, lagi baru mulai enak, langsung drop nih. Tapi ternyata cuma sebulan lebih. Begitu ada dari pemerintah ada himbauan, salah satu untuk mencegah supaya kita nggak terkena COVID saat itu adalah harus baca olahraga, baca beraktivitas. Kan makanya sepeda tiba-tiba naik, booming, orang jogging naik. Nah tiba-tiba penjualan sepatu roda juga naik, itu nggak kira-kira. Sampai bener-bener kita stok kita itu habis mulu. Jadi kita bener-bener kayak demand sama supply itu jauh tinggian demand banget dah. Kita masukin barang habis. Kita mau pesen banyak di pabrik itu nggak bisa memprovide karena mereka juga. Jadi sejak COVID itu mungkin di bulan puasa ya kan, COVID mulai di bulan Maret, April. Puasa kalau nggak salah bulan Mei, Juni ya. Nah itu langsung naik tuh penjualan tuh terus sampai sekarang. Itu penjualan sih lumayan naik banget sih gitu. Dan buat gue sih itu lumayan hoki banget, dan gue juga ngerasa senang dan bangga sih dengan tim kita karena kita bisa termasuk yang membesarkan dan meng-create trennya sepatu roda lagi itu di Indonesia ya. Yang gue dapetin dari sepatu roda ini yang selainnya pasti kesehatan, karena ini kan olahraga banget. Lebih endurance kali ya, lebih kayak karena kan kita banyak main jarak jauh, main long distance. Kalau yang agresifnya mungkin lebih muscles dan balance training. Selain itu yang pasti gue dapetin lagi adalah network. Gue nambah teman banget, gue nambah kenal banyak orang-orang baru, kenal sama distributor dari luar. Gue jadi kenal perusahaan di luar. Salah satunya adalah yang paling gue senang adalah di saat dulu gue main sepatu roda tahun 90-an, gue punya idola namanya John Julio. Dia itu kayak pro skaternya inline skate. Mungkin kalau di skateboard ada Tony Hawk. Kalau di basket dulu mungkin dia Jordannya gitu ya. Itu udah di tahun 95 gue udah mengidolakan dia, dan ternyata dia sekarang punya salah satu brand yang gue megang distribusinya, dan gue bisa kenal sama dia, gue bisa video callan sama dia, bisa ngobrol sama dia tuh kayak ngerasa kayak gila ya, dulu main idola doang, gue suka nontonin dia di video doang. Sekarang gue bisa kenal sama dia, ngobrol face to face, meskipun belum ketemu in person ya. Dan gue bisa jadi kayak partnernya, jadi official resellernya di Indonesia, mungkin di Asia kali gitu. Itu sih kayak salah satu yang bonus yang gue dapetin dari usaha sepatu roda ini. Gue dasarnya orangnya suka coba-coba. Gue pernah coba main sepeda, main BMX.
Tapi seiring waktu mungkin bosen ya, karena gue cuma keliling-keliling doang, keliling komplek. Sedangkan gue tuh pengen nyoba cari sesuatu yang baru. Gue coba main BMX, kayaknya gue nggak sanggup. Karena BMX itu mungkin terlalu berat kali ya. Atau gue mungkin dapat sepeda yang jelek kali, gue dulu kurang paham. Gue mau belajar lompat itu setengah mampus lah, pokoknya berat banget. Akhirnya gue berhenti. Gue coba main skateboard, effort gue tidak segitunya, kesabaran gue nggak segitunya. Lompat dikit cepat dari papan, gitu. Gue ngerasa kayaknya mungkin gue kurang sabar. Akhirnya gue coba sepatu roda. Jadi gue diajarin sepatu roda dari gue kelas 3 SD. Terus dulu gue pernah ikut klub Monas. Tapi juga anak kecil, 6 bulan bosan, udah gue nggak main lagi. Cuman memang ada basicnya. Itu yang bikin gue untuk main sepatu roda lagi. Gue coba main hoki. Ternyata gue sadar, gue tipe orang yang nggak bisa olahraga kelompok. Gue tuh tipe-tipe orang yang individu banget, makanya gue main yang sepatu rodanya sendiri keliling-keliling, dan gue main agresif karena gue suka tantangan aja, suka lompat-lompat, terus grinding, ngetrik-ngetrik gitu. Jadi begitu gue jalanin, gue ngerasa kayaknya gue lebih ada bakat di situ daripada skateboard ataupun sepeda. Meskipun setelah gue perhatiin anak-anak sekarang dan gue melihat proses progress skill gue, sebenarnya sih gue tidak begitu berbakatnya, cuman gue konsisten aja sih gitu. Dan menurut gue itu very relaxing. Kayak gue cuma bisa, gue tuh kalau lagi ada masalah, lagi ada pikiran atau banyak kerjaan atau mumet kerjaan biasanya, itu gue biasanya gue pakai sepatu roda, pakai headset, udah bisa keliling komplek, keliling bisa ke Sudirman kemana, skating sejam setengah tuh udah langsung kayak ibaratnya baterai mood kayak dicas lagi dari awal sih. Dan itu nggak nyusahin, jadi gue kapan mau olahraga gue tinggal jalanin. Kalau futsal kan lu mesti ngajakin temen dulu lah, tenis lu mesti ngajakin temen dulu lah, sendiri nggak bisa. Ini gue bener-bener yang kapanpun gue mau, ya udah gue nggak usah nyusahin orang gitu. Sekarang di Jakarta tuh sepak udah banyak banget, yang baru-baru bagus-bagus, yang proper, tinggal main di situ. Kalau untuk yang nggak demen main agresif atau yang lebih sepatu roda in general, ya sebenarnya ada banyak tempat kayak Senayan bisa diputerin, maksudnya ada area sendiri, bukan di ring roadnya karena udah nggak boleh. Sepanjang Sudirman sampai Duku Atas itu trotoarnya atau di bike lane-nya sangat nyaman dan sangat proper untuk dipakai buat skate. Velodrome bisa dipakai buat skate juga. Sebenarnya ada banyak tempat sih. Orang sekarang banyak main juga di Peak. Jadi sebenarnya ada banyak tempat yang bisa dimain untuk kita skating santai sih sebenarnya. Ya. Pernah ada kejadian ini yang awalnya gue kesel sama netizen, cuman akhirnya gue berterima kasih sama netizen. Jadi pada saat lagi sebelum pandemi gue lagi baru mulai sepatu roda lagi, gue lagi nge-build stamina dulu, jadi gue banyak main urban long distance. Waktu itu gue lagi dipinjemin kamera T60 waktu itu untuk gue review. Dan gue kebetulan tipe orang yang kalau skating itu gue nggak suka pakai protektor karena nggak terlalu nyaman, dan gue tipe orang yang nggak suka pakai apapun di kepala. Gue nggak suka pakai topi, gue nggak suka pakai helm karena itu mengganggu, dan buat gue itu malah bikin gue out balance. Jadi ada satu momen gue lagi ngetes kamera T60, gue turun terowongan underpass Lebak Bulus. Gue turun, terus gue masuk ke lift priority. Viral tuh, lumayan tuh, dihujat, dibilangnya itu kan lift buat orang cacat. Terus itu gue debat, itu bukan buat orang cacat, itu kan priority elevator. Kalau diprioritaskan untuk yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau nggak ada yang pakai, artinya boleh. Enggak, itu buat orang cacat. Akhirnya debat lah panjang, akhirnya ribut. Netizen yang nyerang, ada netizen yang ngebela gue, akhirnya jadi nyerang. Terus ada juga yang bilang, nyawanya banyak ya, cari mati, masuk tunnel nggak pakai ini protektor. Kalau ketabrak, kalau tuh bocor ya palanya, siapa yang mau menggantiin gitu lah, gitu kan ya. Akhirnya gara-gara itu gue malah dihubungin sama salah satu brand, gue disponsorin helm. Jadi ya sebenarnya pengalaman gue dari dihujat akhirnya jadi dapat berkah gue. Padahal mah harusnya netizen nggak usah ngurusin orang ya. Yang penting kan gue skating kan resiko gue sendiri, ya nggak? Yang gue harapin dari Etro Skates ini adalah gue masih punya satu mimpi lagi yang belum kesampaian. Gue pengen punya kayak satu skate community compound gitu. Jadi gue jual bukan cuma inline skate doang, cuman mungkin lebih ke extreme sport equipment kali ya. Ada inline skate, ada skateboard, ada scooter, punya yang berhubungan dengan extreme sport beroda, sama ada kayak satu compound khusus. Jadi kayak one stop shop, gue pengen gitu sih. Jadi orang datang ke situ tuh lo bisa belajar sepatu roda, gue langsung menyediakan tempatnya. Jadi ada flatland tracknya kayak skating ringnya, ada pumping tracknya, ada skate parknya, ada lounge-nya, ada cafe-nya. Jadi bener-bener kayak ya lo ke situ lo bisa dapetin semuanya. Karena yang sekarang ada di sini lo beli mesti ke toko pun juga susah. Orang beli mesti online. Kadang-kadang karena kita cuma ada di Kemang doang, kadang orang dari Tangerang, kadang orang dari Bekasi, kadang orang dari luar kota tuh mesti kesini gitu kan. Ya meskipun bisa beli online, cuma kan nggak bisa dicobain ya. Terus mau main, mereka mesti ke belakang, kadang-kadang mereka nggak suka, perlu waktu banyak gitu untuk beli dulu, terus pergi kemana pindah. Gue pengen tuh ada satu tempat yang di situ kayak all in, jadi lo
bisa beli di situ, lo nggak mau beli lo bisa rental di situ, lo mau main di situ tempatnya banyak, lo mau langsung istirahat bisa, mau makan bisa, even kita juga nyediain kayak campnya. Jadi kalau untuk atlet luar kota atau luar negeri itu bisa ngambil paket, bisa nginep 3 hari, 4 hari, ada kayak coaching kliniknya, ada skate schoolnya. Itu sih mimpi gue sih, karena di Indonesia belum ada. Jadi kayak satu skate compound community, itu mimpi gue sih, yang mudah-mudahan sih bisa tercapai. Oke, jadi inilah penampakan toko kita. Jadi mungkin bisa dibilang Etrol itu kayak the first boutique store kali ya, atau konsep store mungkin ya, di yang jualan sepatu roda. Karena kita nggak pengen kaku, kita pengen ya kayak lebih jaksel kali mungkin ya. Karena emang sesuai dengan segmennya dan di daerahnya. Jadi sedikit cerita sebelum kita pindah ke Kemang ini, waktu kita baru mulai merintis lagi di tahun 2019, tokonya itu di rumah gue. Kebetulan gue ada teras depan yang nggak kepake, itu dibikin ala-ala, dikasih rak buat jualan produk di situ. Dan itu ada sedikit kendala, karena pas lagi pandemi sering ditegur security lah, sering ditegur tetangga lah, karena rame lah, terus berkerumun lah. Ya memang karena di perumahan kan sebenarnya kan kurang layak untuk jualan ya. Untungnya kita dapat tempat di sini dan bisa memulai bisnis lebih bagus lagi, dan otomatis ya karena tempat lebih proper, kemarin penjualannya juga langsung meningkat sih. Jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Mudah-mudahan toko kita bisa lebih bagus lagi. Oke, kenapa namanya Etrol Skates? Itu sebenarnya nama dari partner gua yang dia pertama kali bikin dulu 2010 atau 2011, namanya Etrol. Kayaknya kenapa namanya Etrol? Karena kan identik sepatu roda itu bannya 44. Jadi jadi jumlahnya kan jadi 44, kanan kiri jadi 8, jadi Etrol. Dan 8 itu juga angka bagus kan, dia kan infinite, jadi ya akan berkepanjangan dan nggak akan ada habisnya gitu loh nama Etrol. Sebenarnya waktu gue ditawarin join, partner gue sempat nawarin apakah mau bikin nama baru Tom, cari yang netral. Gue pikir nggak usah lah gitu, maksudnya Etrol udah ada, lo udah merintis Etrol sekian tahun, ya udah tinggal kita gedein aja. Paling konsepnya kita rubah sedikit, barangnya kita perbanyak, segmennya kita perluas aja sih. Jadi nggak perlu bikin nama baru gitu loh. Jadi kita emang mengembangkan nama yang udah ada, yang memang yang udah dibangun dan dibuild sama Arif partner gue gitu sampai sekarang. Jadinya Etrol Skates.